Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam Devotion from Home pada pagi hari ini bersama saya Pastor Yesi Karawan. Nah, mari buka Alkitab Bapak Ibu sekalian. Kita akan buka di kitab Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai dengan 19. Tapi saya akan bacakan sampai yang kelima, kemudian poin-poin berikutnya mengingat waktu. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah kuasa doa korporat. Sekali lagi, kuasa doa korporat. Kita akan belajar bagaimana kita melihat kuasa doa korporat, doa jemaat secara bersama-sama. Dan apa yang terjadi? Kita melihat kisah mengenai Petrus yang dilepaskan, dibebaskan oleh malaikat dari penjara. Kisah Rasul 12 ayat 1 dikatakan seperti ini. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan banyak orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan, saudara, di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, sampai di sini dulu saya baca dengan ayat-ayat selanjutnya sebentar. Inti poinnya adalah ayat yang kelima, sewaktu ditahan, jadi Petrus ditahan setelah Yakobus mati. Kemudian Herodes tidak puas, dia berusaha untuk memenjarakan Petrus untuk menyenangkan orang Yahudi. Dan Petrus dianggap sebagai hadiah pada hari raya itu, saudara, untuk hari kematiannya. Tapi yang hebatnya dikatakan pada saat Petrus ditangkap, Kisah Para Rasul 12 ayat 5 berkata, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saudara, apa yang terjadi kalau kita melihat di Kisah Para Rasul ini? Ya, kita melihat bagaimana akhirnya datang pertolongan daripada malaikat itu sendiri. Jadi Petrus tetap melayani Tuhan. Petrus tetap menguatkan kepercayaannya. Dan Petrus tahu bahwa ada jemaat yang berdoa buat dia. Petrus pun berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kepada siapa lagi, saudara? Sometimes kita mendapat tekanan-tekanan masalah seperti ini. Dan Herodes berusaha untuk membinasakan Petrus. Walaupun saudara pada akhirnya kita tahu bahwa Petrus itu akhirnya mati martir. Tetapi iblis berusaha untuk memotong kompas. Dia berusaha untuk membinasakan kita sebelum waktunya kita dipanggil Tuhan. Dia berusaha untuk membinasakan orang-orang kudus. Sama halnya dengan rasul daripada Petrus, juga dengan Rasul Paulus dan para rasul yang lain. Mereka berusaha untuk ditangkap dan dipenjarakan. Supaya apa? Supaya Injil tidak diberitakan. Saudara, tapi Tuhan itu baik. Dari awalnya gereja berdiri karena doa. Saudara perlu tahu bagaimana gereja berdiri karena doa. Suatu mereka di loteng atas menantikan janji Bapa. Kemudian mereka dipenuhi Roh Kudus. Pada saat itu Kisah Para Rasul menulis gereja itu lahir. Jadi gereja lahir dari doa, dari visi dan doa. Visi dari Tuhan Yesus yang menyatakan pergi segala bangsa untuk menjadikan murid. Tetapi sebelum itu terjadi, Yesus berkata supaya kamu menantikan janji itu. Apa itu? Roh Kudus. Dan setelah mereka berdoa, Roh Kudus itu datang. Turun seperti lidah-lidah api. Pada saat itu gereja ada, saudara. Gereja dimulai dengan visi dan doa. Dan inilah jemaat mula-mula. Mereka berdoa. Berdoa itulah gaya hidup mereka. Jadi pada waktu Petrus ditangkap, pada waktu rasul-rasul ditangkap, mereka tahu mereka aman. Karena perintah Tuhan Yesus, keep praying. Tetaplah berdoa. Tuhan yang berperang menggantikan mereka. Nah, ini yang menarik. Karena kalau kita lihat di sini, saudara, bagaimana Petrus akhirnya dilepaskan. Ya, jadi malaikat itu datang. Singkat ceritanya kalau saudara baca, malaikat itu datang, kemudian malaikat melepaskan Petrus di antara para pengawal-pengawal Romawi ini. Jadi katakan ada beberapa pengawal yang berjaga di sana, ada 4 regu. 1 regu itu terdiri dari 4 orang, berarti ada 16 penjaga. 16 orang prajurit untuk menjaga 1 orang yang bernama Petrus. Tapi hanya perlu 1 malaikat.
untuk membebaskan Petrus. Dan kalau kita melihat malaikat itu berkata, Petrus, dan Petrus dikatakan bangunlah. Suatu Petrus sadar dan dia terbangun. Saudara, rantai dirinya terlepas. Kemudian malaikat membawa dia keluar. Dengan santainya dibawa keluar. Terus sampai keluar, sampai ke pintu gerbang. Kemudian malaikat itu menghilang. Nah, ayat yang kelima kalau kita lihat tadi, saudara, dikatakan, Petrus lari kemana? Dia nggak lari kemana-mana. Dia tahu ada yang berdoa buat dia. Dia lari, dia pergi ke rumah di mana jemaat sedang berdoa. Kalau saudara lanjut baca, dikatakan di sana, ya, setelah Petrus keluar dan daripada itu, setelah sadar akan dirinya, ayat 11 dikatakan, ya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes. Dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Petrus baru sadar, saudara, dikatakan. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria. Ada apa di rumah Maria? Kita belajar tadi. Ibu Yohanes itu yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Di situ di rumah Maria itu banyak orang berkumpul dan berdoa. Mereka terus berdoa. Terus berdoa. Dan doa mereka dijawab oleh Tuhan. Dengar baik-baik, tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Dan tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan akhirnya bekerja dengan luar biasa. Malaikat datang melepaskan Petrus. Dan Petrus tahu kemana dia harus pergi. Kembali ke rumah doa. Ke gerejanya. Saudara mungkin dirundung begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah. Seperti saudara di dalam penjara. Atau benar-benar di dalam penjara. Tapi dengar baik-baik. Saudara, jangan pernah berhenti. Kita boleh seperti kehabisan akal. Kita boleh seperti nggak ada koneksi. Nggak ada apa-apa, nggak tahu apa yang harus kita perbuat. Tapi kita masih punya Tuhan. Amin, saudara. Kita masih punya Yesus. Yesus itu hidup. Alkitab berkata sampai hari ini pun dia bersyafaat buat saudara dan saya. Dia berdoa dan berkata, Petrus, iblis menampi kamu, ya, seperti gandum. Tetapi I pray, aku berdoa buat kamu. Dengar baik-baik. Itu perkataan Yesus kepada Petrus. Dan sampai hari ini Yesus pun berdoa. Dan saudara tahu Yesus mengutus malaikatnya untuk membebaskan Petrus. Iblis berusaha untuk mengekang, untuk menutup jalan. Untuk Injil tidak tersebar. Iblis berusaha untuk menghancurkan kehidupan saudara. Menghancurkan pelayanan saudara. Menghancurkan keluarga saudara. Dengan bermacam-macam cara. Dengan berbagai-bagai metode. Karena dia si pendusta tua. Penjahat ulung itu, saudara. Tapi saudara tahu bahwa God is good. Tuhan itu baik. Dia selalu memberikan kabar baik buat saudara. Tidak terlihat, saudara. Ya, sepertinya hal yang biasa kelihatannya. Tuhan bekerja secara supranatural. Sehingga dia melepaskan daripada Petrus itu sendiri. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 11, 12 tadi berkata. Setelah Petrus sadar, dia berpikir awalnya. Dia mimpi atau dia mendapatkan suatu penglihatan. Ternyata tidak. Dan dia baru sadar bahwa ini benar-benar real. Tahukah saudara bahwa segala sesuatu di alam spiritual, di alam roh, Tuhan sedang bekerja untuk mengadakan pembelaan buat saudara. Tapi di alam spiritual pun iblis berusaha dalam peperangan rohani ini untuk menghancurkan kehidupan keluarga kita. Untuk menghancurkan masa depan kita. Untuk menghancurkan pelayanan kita. Untuk menghancurkan gerejanya. Begitu banyak gereja tutup. Kita lihat di Eropa, di mana-mana banyak gereja menjadi tutup, saudara. Seperti nggak ada lagi orang, seperti ada pertikaian di dalam, pertentangan di dalam, orang nggak bisa ke gereja lagi. Dan akhirnya gereja menjadi museum. Tetapi kenapa gereja bisa bertahan, gereja menjadi kuat? Kalau gereja itu mengikuti pola Tuhan, bahwa gereja itu menjadi gereja yang berdoa. Karena itu dikatakan rumahku akan disebut rumah doa. Gereja adalah gereja yang berdoa. Dan setelah ayat 12 dikatakan, setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang sedang berdoa, berkumpul dan berdoa. Menarik sekali, saudara. Dia dilepaskan. Saya bilang tadi, secara supranatural, malaikat Tuhan datang menolong Petrus. Saudara bisa lihat malaikat? Tentu tidak. Tapi saudara percaya bahwa malaikat Tuhan ada di tengah-tengah kita, mengelilingi kita. Saudara, Ibrani 1 ayat 14 dikatakan, bukankah mereka, itu para malaikat itu, semua adalah roh-roh yang melayani,
yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Itulah tugas daripada malaikat. Ibrani 1 ayat 14 tadi. Mereka adalah roh yang melayani. Mereka adalah roh yang melayani untuk membebaskan saudara, untuk melayani saudara dan saya, supaya saudara memperoleh keselamatan. Malaikat-malaikat inilah yang ditugaskan oleh Tuhan untuk melepaskan Petrus dari penjara. Karena belum waktunya Petrus itu mati. Tapi iblis selalu mau potong kompas, saya bilang. Selalu dia menghancurkan kita sebelum pada waktunya. Dia nggak mau lihat rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Dia nggak mau lihat ada satu kebauan rohani di gereja. Dia nggak mau lihat pelayanan saudara berhasil. Dengan bermacam cara, bermacam metode. Dia melakukan penyerangan. Dia melakukan tipuan. Dan dia menjebak saudara dan saya. Sehingga kita terjebak dalam permasalahan. Kita ditipu, kita dihabisin habis-habisnya. Tetapi Tuhan itu hidup. Tuhan lebih berkuasa, God Almighty. Dia mampu, dia katakan, dia mengirim malaikatnya untuk melepaskan Petrus. Dia melepaskan saudara setiap ikatan dari setiap persoalan seperti dia melepaskan Petrus. Karena malaikat ini tugasnya untuk melayani saudara dan saya supaya saudara beroleh keselamatan. Ibrani 1 ayat 14. Tugas malaikat yang lain di Wahyu dikatakan Wahyu 4 ayat 9. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia. Siapa itu? Yesus yang dulu di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Tugas malaikat adalah mempersembahkan korban puji-pujian. Karena itu, waktu saudara dalam tekanan, saudara dalam masalah, sampaikan puji-pujian. Biar mulutmu memuji, bukan mengutuk dirimu, bukan menyalahkan keadaan, bukan blame orang lain. Tapi tetap memuji, tetap menyembah Tuhan. Dan saya percaya saudara memuji menyembah Tuhan. Tugas Alkitab berkata bahwa malaikat itu akan diutus oleh Tuhan untuk melepaskan, untuk membebaskan saudara. Sebab tugas malaikat adalah melakukan perintah Tuhan. Dan kalau perintah Tuhan sudah dikatakan, malaikat itu akan datang untuk melepaskan dan untuk membebaskan saudara. Saudara, menarik sekali, saudara. Itulah kisahnya. Kalau saudara lihat di 2 Raja-Raja ayat 6, ayat 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Juga di sana kisah mengenai Elisa. Sewaktu mereka dikepung tentara Aram. Saudara. Dan kemudian para raja Aram ini menyuruh tentaranya untuk membinasakan Elisa. Nah, Elisa berada di suatu tempat di pegunungan. Dan begitu banyak tentara yang datang untuk menghancurkan, membunuh dan menangkap Elisa. Kemudian pagi-pagi kalau kita lihat 2 Raja-Raja 6 ayat 15 dikatakan ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Bujangnya mengatakan, ya Nabi Elisa, kita celaka karena begitu banyak tentara yang mengepung mereka dan hendak menangkap mereka. Kata-kata celaka. Tapi saudara, tidak demikian dengan Elisa. Jawabnya ayat 16. Janganlah takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lebih banyak pasukan yang tidak kelihatan yang menyertai kita dari pasukan yang nyata, yang real. Yang menyertai mereka, yang datang menyerang kehidupan saudara. Yang datang menyerang keluargamu, yang datang menyerang pelayananmu. Ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, maksudnya mata bujang ini, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Wow, bujang ini baru kaget, wow benar. Sometimes kita perlu membuka saudara mata rohani kita. Kita nggak melihat pertolongan daripada Tuhan sepertinya. Saudara, seperti kalau saudara lihat orang yang berbaju daripada APD ini. Saudara, kenapa mereka pakai APD, saudara? Untuk melindungi diri mereka dari virus-virus corona. Para dokter, para tenaga medis, mungkin saudara dan saya, kita pakai APD kita untuk memproteksi diri kita. Serangan-serangan ini tidak kelihatan. Roh-roh jahat ini mungkin tidak kelihatan. Tapi kita bisa melihat roh-roh jahat ini suatu kita memakai APD. Apa itu APD kita? Perlengkapan senjata rohani kita, yaitu firman Tuhan dan doa. Firman Tuhan dan doa, itulah APD rohani kita. Saudara setuju atau tidak setuju bahwa virus itu ada di tengah-tengah kita dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Karena ini makhluk-makhluk mikroskopis yang dengan pembesaran hampir 2 juta kali baru mereka bisa melihat virus corona ini pergerakannya. Hanya dengan firman Tuhan, hanya dengan doa
kita bisa melihat pergerakan-pergerakan roh ini, saudara. Kita bisa melihat rancangan-rancangan setan. Bagaimana menyerang kita yang tidak kelihatan secara jasmani. Dan kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan datang. Suatu saudara memakai alat pelindung diri saudara secara rohani. Yaitu Alkitab dan doa saudara. Saya percaya pada pagi hari ini, kalau saudara buka hati saudara, saudara akan melihat seperti bujang itu melihat bagaimana pertolongan itu datang. Ibrani 12 ayat 22, saya mau tutup dengan ini mengatakan seperti ini. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Begitu saudara bertobat, saudara masuk dalam dimensi ini. Saudara bisa merasakan hadirat Tuhan. Bahkan Tuhan bisa mengizinkan saudara bisa melihat pertolongan Tuhan melalui malaikat-malaikatnya kepada saudara. Mazmur 34 ayat 8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Surround us. Malaikat Tuhan berjaga-jaga melindungi saudara dan saya. Saya berdoa dan percaya pagi hari ini, apapun masalah, apapun situasi saudara, Percayalah kepada Tuhan, tetaplah berdoa dan percayalah kepada firman-Nya. Inilah APD kita, firman Tuhan dan doa. Dan kita berdoa secara korporat, maka terjadi miracle, terjadi mujizat. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih untuk devotion from home pagi hari ini. Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Kami sangat percaya. Kami dedikasikan hidup kami kepada Tuhan. Keluarga kami kepada Tuhan. Pelayanan gereja kami kepada Engkau. Engkau yang bekerja. Engkau yang berperang menghentikan kami. Kami hanya percaya kepada firman-Mu. Dan kami berdoa korporat bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa dan melepaskan berkat Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Amin. God bless you.